Berli Purba, NIM 17111. Nama saya Jeken Gultom, NIM 17112. Halo, saya Eunike Anastasia, NIM 17114. Halo, nama saya Hotmaulia Ruhan, NIM 17121. Nama saya Fahreni Dwi Putri, NIM 170405139. Durian atau Durio zibentinismer merupakan salah satu tumbuhan tropis asli Asia Tenggara yang populer sebagai raja buah. Indonesia dikenal sebagai pusat keanekaragaman buah durian karena tanaman ini merupakan buah asli Indonesia yang menempati posisi keempat buah nasional, di mana pada tahun 2019 produksi buah durian adalah sebanyak 1.169.804 ton berdasarkan data BPS tahun 2019. Selama ini, bagian buah durian yang lebih umum dikonsumsi adalah bagian salut buah atau dagingnya. Umumnya kulit dan biji durian menjadi limbah. Sebagian kecil dimanfaatkan sebagai pakan ternak, sementara sebagian besarnya hanya dibuang begitu saja. Limbah durian ini terdiri dari kulit dan biji. Pemanfaatan limbah dari durian, baik kulit maupun bijinya saat ini masih sangat terbatas. Sementara biji durian sendiri memiliki kandungan pati yang cukup tinggi, sehingga akan sangat berpotensi jika dijadikan sebagai alternatif pengganti bahan makanan yang memerlukan sifat-sifat pati. Karena apabila ditinjau dari komposisi kimianya, biji durian cukup berpotensi sebagai sumber gizi. Karena biji durian mengandung protein sebesar 9,79%, karbohidrat 30%, kalsium 0,27%, dan fosfor sebesar 0,9%. Pati atau amilum adalah karbohidrat kompleks yang tersusun atas dua macam karbohidrat, yaitu amilosa dan amilopektin. Untuk kandungan pati pada biji durian dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Glukosa adalah gula monosakarida yang merupakan salah satu karbohidrat terpenting dan digunakan sebagai sumber tenaga utama di dalam tubuh. Sirup glukosa dapat dibuat melalui proses hidrolisis pati dengan menggunakan asam atau enzim. Sirup glukosa banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku pada industri kimia, farmasi, dan agroindustri. Oleh sebab itu, dengan melihat produksi biji durian di Indonesia yang semakin mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, membuat biji durian sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai bahan baku pada pembuatan sirup glukosa. Berdasarkan data yang telah diperoleh, maka diinginkan untuk membuat prarancangan pabrik pembuatan sirup glukosa dari biji durian dengan proses hidrolisis enzim dengan kapasitas 12.000 ton per tahun. Hidrolisis adalah proses dekomposisi kimia dengan menggunakan air untuk memisahkan ikatan kimia dari substansinya. Hidrolisis pati merupakan proses pemecahan molekul amilum menjadi bagian-bagian penyusunnya yang lebih sederhana seperti dekstrin, isomaltosa, maltosa, dan glukosa. Proses hidrolisis pati menjadi sirup glukosa dapat menggunakan katalis enzim, asam, ataupun gabungan keduanya. Hidrolisis enzim lebih banyak memberikan keuntungan dibandingkan dengan hidrolisis asam. Terbukti dari konversinya yang lebih besar dibandingkan dengan hidrolisis asam. Hidrolisis enzim dilakukan menggunakan bantuan enzim alpha amilase dan enzim glukoamilase. Enzim alpha amilase digunakan pada proses likuifikasi, sedangkan glukoamilase digunakan pada proses sakarifikasi. Selanjutnya masuk kepada bagian deskripsi proses. Biji durian dari gudang bahan baku GBB 101 diangkut dengan belt conveyor BC101 ke dalam bak pencuci BP101 untuk dibersihkan dari kotoran dan sisa daging buah durian yang terdapat pada biji. Hasil pencucian diangkut dengan belt conveyor BC102
ke mesin pengupas MP101 untuk memisahkan kulit ari dari biji durian. Biji durian yang telah dikupas diangkut dengan belt conveyor BC103 ke hammer crusher HC101 untuk memotong atau memperkecil ukuran partikel biji durian menjadi 10-20 mm. Biji durian yang telah di hammer crusher diangkut dengan belt conveyor BC104 ke tangki degaming TD101 dan ditambahkan kalsium hidroksida T101 untuk menghilangkan getah biji durian. Kemudian biji durian diangkut dengan belt conveyor BC105 ke dalam bak pencuci BP102 untuk menghilangkan sisa kalsium hidroksida. Selanjutnya hasil pencucian diangkut dengan belt conveyor BC106 ke rotary dryer RD101 untuk dikeringkan. Hasil pengeringan diangkut dengan belt conveyor BC107 ke ball mill BM101 untuk dihaluskan sampai diperoleh tepung biji durian. Tepung biji durian diangkut dengan belt conveyor BC108 untuk dimasak di tangki perebusan TP101 pada suhu 80 derajat Celcius untuk menghilangkan asam lemak siklopropena. Dari hasil perebusan tersebut, diperoleh pati biji durian. Pati biji durian dinetralkan pH-nya sampai 5,5 menggunakan natrium hidroksida T102. Selanjutnya, enzim alpha amilase T103 dipompakan ke dalam reaktor hidrolisa RH101 untuk menghidrolisis pati pada suhu 85 derajat Celcius dengan waktu hidrolisis 2-6 jam. Hidrolisis pertama ini disebut proses likuifikasi, di mana hasil dari proses likuifikasi tersebut adalah dextrin dan sisa enzim alpha amilase. Hasil proses likuifikasi dipompakan ke centrifuge CD101 untuk memisahkan sisa enzim dari dextrin. Reaksi proses likuifikasi adalah sebagai berikut. Dextrin yang dihasilkan dinetralkan pH-nya sampai 4,5 menggunakan asam klorida T104. Selanjutnya enzim glukoamilase T105 dipompakan ke reaktor hidrolisa RH102 untuk proses sakarifikasi pada suhu 85 derajat Celcius dengan waktu hidrolisis 48-96 jam untuk mengubah dextrin menjadi sirup glukosa. Hasil proses sakarifikasi dimasukkan ke dalam centrifuge CD102 untuk memisahkan sisa-sisa enzim dari sirup glukosa. Reaksi dari proses sakarifikasi adalah sebagai berikut. Sirup glukosa dinetralisasi dengan natrium karbonat T106 dengan bantuan static mixer SM101. Selanjutnya dipompakan ke cooler C101. Sirup glukosa dimasukkan ke evaporator E101 untuk menguapkan air yang ada pada sirup glukosa. Hasil dari evaporator dipompakan ke kolom absorpsi KA101 untuk menjernihkan sirup glukosa dan menghilangkan zat pengotor menggunakan adsorban T107 sebanyak 0,5-1% dari bobot pati. Setelah itu, sirup glukosa dipompakan ke filter press FP101 untuk memisahkan karbon aktif yang tertinggal dan sisa zat pengotor. Selanjutnya, sirup glukosa dipekatkan di evaporator E102 sampai diperoleh konsentrasi 98%. Sirup glukosa yang telah dipekatkan disimpan di dalam tangki penyimpanan produk T108.